Sialan. Jangan lari, berhenti. Kamu berhenti. Kejar, berhenti. Halo, Nona besar. Bukannya aku bilang jangan ikut aku? Low profile. Ini belum cukup low profile. Nona besar, ketua direktur serangan jantung. Cepat pulang. Ayah masih main sandiwara sakit, biar aku pulang buat dijodohkan. 6 tahun, dia kena 2.600 macam penyakit. Ya ampun Nona besar, nggak sakit kok maksa sakit. Sudah 6 tahun, ketua direktur sayang kamu. Aku nggak peduli, bilang ke ayah. Pacarku Luze udah berusaha keras. Dapat tawaran kerja di Kiao Group, sukses. Tunggu perusahaan nilai dulu, baru aku pulang. TAPI. Halo, Pesananku kok belum datang? Kalau telat ku beri nilai jelek. sebentar ya, sebentar sampai. Nona besar. Minggir. Ganggu aku ngantar makanan, nggak pulang selamanya. Halo, pesanan makanan. Aku ambil dulu. Luze, kamu kok di sini? Kiao, aku. Luze. Kurir makanan datang. Halo, ini krim hewani ya? Iya, kami pakai krim hewani semua. Aku mau ini, pacarku pilih-pilih. Dia cuma makan krim hewani. Kamu baik banget sama pacar. Dia baru dapat tawaran kerja dari Kiao Group, mau kasih kejutan. Selamat ya. Mau kutulis apa? Tulis aja. Selamat Tuan Lu, sukses. Oke, 168.000, bayar dulu ya. Oke. Temani Luze siap ujian 3 tahun, kuliah lagi 3 tahun. 6 tahun, akhirnya dia bisa masuk Kiao Group. Aku juga bisa kasih tahu. Aku. Halo, Pesananku bisa cepat nggak? Kalau telat ku beri nilai jelek. sebentar, tunggu ya. Aku ambil sore ya. Makasih. Bawa pesanannya masuk untukku. Kamu sengaja memanggilnya ke sini. Luze, tolong bantu aku. Luze, kamu kenal kurir makanan ini? Mana mungkin aku kenal seorang kurir makanan. Pesanannya sudah sampai, kamu cepat pergi. Dia tidak boleh pergi. Dia menumpahkan teh susuku, dia harus menggantinya. Luze, aku pacarmu, mereka menghinaku di depanmu. Kamu tidak mau berkata apa-apa? Kamu apa? Kamu tidak lihat diri sendiri di cermin? Apa Luze buta sampai memilih kamu? Iya, Luze ini lulusan universitas ternama. Lulusan terbaik. Kamu cuma kurir makanan yang miskin dan rendah. Bahkan tidak pantas mengikat sepatu Luze. Aku lulusan Ivy League saja tidak berani bilang universitas ternama. Universitas Yuncheng berani bilang universitas ternama? Lucu banget,
lulusan Ivy League jadi kurir makanan. Bohongnya keterlaluan, kayaknya. Dia bahkan tidak tahu Ivy League ada di negara mana. Kalau kamu hebat, jangan pesan makanan online. Oke. Sudahlah, kamu susah-susah mengantarkan makanan dengan kaki sakit. Teh susunya tidak usah kamu ganti, teman-teman. Hari ini aku yang terakhir, aku belikan teh susu lagi untuk semua. Aku pergi. Luze, kenapa kamu bilang tidak mengenalku? Kiao, aku sudah bilang kan? Aku bertaruh dengan teman-teman di dalam. Kalau tidak lulus ujian, tidak pacaran. Kalau mereka tahu aku ingkar janji, aku harus mentraktir mereka makan setahun. Tapi kamu sudah lulus S2. Kakak Shanshan di dalam bukan hanya senior S2-ku, tapi juga karyawan lama grup Kiao. Kalau dia tahu saat aku melamar kerja, aku berbohong masih single, aku tidak akan diangkat jadi karyawan tetap. Oh begitu. Kiao, kamu terlalu tidak mengerti. Maaf, aku kira kamu malu karena aku kurir makanan. Takut kamu malu di depan teman-teman. Bodoh kecil. Setelah masa magang selesai, baru dianggap resmi lulus. Nanti, aku akan langsung memperkenalkanmu ke semua temanku, oke? Benarkah? Tentu saja. Kamu satu-satunya wanita yang pernah kucintai. Kapan aku pernah bohong padamu? Setelah lulus kuliah dari luar negeri, pulang dan bertemu Luze. Selama 6 tahun pacaran, aku temani dia ujian masuk pascasarjana 3 tahun. Bekerja untuk biayai dia kuliah pascasarjana 3 tahun, dia pasti tidak mungkin bohong padaku. Sudahlah Kiao sayangku. Mereka semua menunggu di dalam, aku duluan ya. Buat saya. Oh iya, kamu buruan pergi, buruan. Kiao. Aku ada sesuatu, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kamu kenapa? Hari ini mereka merayakan aku dapat tawaran kerja dari grup Kiao, tapi dia yang terakhir, tapi menurutku seharusnya aku yang bayar. Tapi kamu tahu, uang tabunganku ditabung untuk beli rumah nikah kita, jadi Kenapa tidak bilang dari tadi? Nanti aku transfer. kamu terlalu ceroboh. Sakit tidak? Selalu sembrono begitu, lain kali hati-hati ya. Kalau begitu aku duluan ya. Dah. Luzi, Kamu gila? Kalau dia lihat bisa ribut. Justru itu yang seru kan? Kalau dia sudah tahu, kita tidur bersama, bisa-bisa mati marah. Kamu mesum banget. Kita berdua dayam-dayam bersama 5 tahun, sekarang. Kamu kerja di perusahaan yang sama denganku, masih tidak tega. Buang si sampah itu. pihakku cuma segini, nanti bulan ini komisi cair. Baru aku transfer. Si budak bayaran gratis ini, plus mesin ATM. Ngapain ditolak? Pacarku memang pintar. Sayang aku cinta kamu, aku pasti cepat sukses. Cepat-cepat kawin sama kamu. Demi keluarga kecil bahagia kita. Aku harus kerja keras antar lebih banyak pesanan. Kiri ada sugar mommy, kanan ada adik manis. Aku Luze, benar-benar pemenang hidup. Suara apa itu? Kamu lagi ngapain?
Aku lagi lembur kerja. Aku pesan 2 tiket film. Kita bisa nonton bareng. Kamu kirim kode tiketnya saja. Aku tidak bisa bicara lama. Lagi sibuk kerja. Lanjutkan. Sudah larut masih lembur. Kalau gitu aku juga antar lebih banyak pesanan. Luze, kamu di mana? Film mau mulai. Aku lembur malam ini, nggak bisa nemenin kamu nonton film. Lain kali ya. Kalau gitu. Jangan makan mie instan, aku pesankan daging untukmu. Ayo, aku suapin. Cuma satu, makan satu aja. Aduh, kamu ngapain sih? Kamu buta ya? Kamu nggak mampu beli boba sendiri, jadi nabrak punyaku. Luze, kapan kamu belajar teleportasi? Dari kantor langsung muncul di sini. Aku lagi siapin kejutan buat kamu. Beneran kejutan banget. Manajer Kiao, proyek kita sebentar lagi mulai. Kamu masuk dulu, aku bentar lagi nyusul. Proyek. Luze, jangan bilang proyek yang kamu maksud. Dah bagaikan keluar nonton film. Tentu saja enggak, aku bohong bilang lembur. Soalnya aku lagi siapin kejutan buat kamu. Kalau kamu tahu kan jadi nggak seru. Luze, kamu pegang tangan Shanshan. Keluar nonton film. Gimana aku percaya kamu? Kamu bikin aku kecewa banget, kamu lihat sendiri. Kamu beli cincin berlian buat apa? Bodoh kecil, kamu tanya buat apa beli cincin berlian? Masa aku pakai sendiri? Aku diangkat jadi karyawan tetap. Hari jadi kita juga sebentar lagi, aku mikir. Aku harus siapin kejutan besar buat kamu. Kamu diangkat tetap. Selamat ya. Kiao, aku mau melamarmu. Ini juga ide Shanshan yang bantu. Aku rasa harus berterima kasih, makanya ajak dia nonton. Tapi takut kamu salah paham. Jadi, kita kurang kompak ya. Kamu mau melamarku? Kiao. Minggu malam, restoran kampung. Arah jam 5.20, kita janjian. Katanya ada yang mau lamar di sini, romantis banget. Jangan-jangan ada yang bagi permen nikah. Terima kasih sudah datang menyaksikan aku dan pacarku. 5 tahun pacaran panjang. Luze terlalu semangat sampai salah ingat waktu. Kita kan sudah 6 tahun bersama. Aku dan pacarku. Kenalan waktu persiapan ujian S2. 5 tahun ini. Dia selalu menyemangatiku saat aku ujian. Menemaniku. Setelah aku lulus. Dia kerja keras cari uang. Biayain aku kuliah. Dia kasih tahun-tahun terbaiknya. Buat aku. Semua ini, aku lihat. Dan ingat di hati. Hari ini, aku resmi jadi karyawan tetap. Di grup Yao, perusahaan top 500. Di saat suksesku ini, aku mau bilang ke gadis tercintaku. Sayang, menikahlah denganku. Aku sangat bahagia. Siapa dia? Lima tahun ini. Terima kasih sudah ada. Menikahlah denganku. Di setiap 5 tahun ke depan. Biar aku yang jagain kamu. Nikahin dia. Menikahlah denganku. Nikahin dia.
Luze. Dia pacarmu. Kalau aku, Luze. Aku yang nemenin kamu 3 tahun ujian, biayain kamu 3 tahun kuliah. Sekarang kamu maksud apa? Song Qiao. Aku undang kamu buat saksikan pernikahanku dengan Shanshan. Biar kamu sadar. Kamu gak pantas buat aku. Hari ini aku mau perkenalkan wanita ini. Cuma tukang antar makanan, sok jago. Nggak tahu diri, setiap hari kayak anjing penjilat. Ngejar-ngejar pacarku. Tukang antar makanan berani ngejar mahasiswa S2. Topik obrolannya apa? Dapat komisi 3.000. Atau 5 hari ini? Grup Qiao itu perusahaan top di kota Yun, tanpa kartu karyawan. Nggak boleh masuk, dia berani ngejar orang. Nggak salah kerja antar makanan, tapi kodok pingin makan angsa. Itu namanya mimpi di siang bolong. HMPH. Kamu dengar tidak? Setiap hari kamu cuma mengantar makanan, cari komisi, teliti rute mana yang terdekat dan tercepat. Aku setiap hari sibuk dengan transaksi jutaan. Bahkan puluhan juta. Kamu dan aku, jelas bukan dari dunia yang sama. Kamu, Luze, sudah menumpang hidup dariku selama 6 tahun. Qiao Shanshan, tahu dia pelakor tapi tetap nekat. Mana mungkin aku sebangsa dengan pasangan anjing seperti kalian. Dari dunia yang sama. Kamu tuh apa? Berani-beraninya menunjuk dan memakiku. Cari mati. Kamu. Jangan paksa aku memukul wanita. Luze, hari ini kamu panggil aku ke sini. Untuk mempermalukanku di depan umum. Apa kamu tidak pernah suka padaku? Suka? Bukan Song Qiao. Pasang GPS, paham posisi kamu di mana. Kamu bahkan tidak lulus kuliah, buta huruf. Berani-beraninya menuntut ini itu. Selama pacaran. Tidak tidur bersama, tidak hidup bersama. Kamu perempuan bau minyak goreng, meski telanjang. Aku takkan melirikmu sekalipun. Ngapain buang waktu ngomong sama dia? Ganggu urusan kita. Luze, cepat usir dia. Cepat pergi. Siapa yang berani usir aku? APA? Mau cari tukang antar buat nakut-nakutin? Kamu gila. Minta maaf sama Shanshan. Minta maaf? Aku malah harus berterima kasih padanya. Terima kasih sudah membuka mataku, melihat orang yang salah. Terima kasih sudah mengangkut sampah di sekitarku. Dengar ya, kalau kamu tidak minta maaf. Jangan salahkan aku kalau tidak bermurah hati. Semua sudah lihat, hari ini perempuan ini yang mengacau acaraku. Jadi aku suruh dia berlutut. Sujud minta maaf, tidak berlebihan kan? Sekarang, sujud dan akui kesalahanmu. Lepaskan aku, Luze. Aku mengantar makanan menghidupimu selama 6 tahun. Kamu perlakukan aku seperti ini? Tidak takut dapat kutukan? Siapa suruh kamu memaksa tidak pergi, bahkan berani menyentuh Shanshan? Sekarang, berlutut dan sujud minta maaf. Aku bisa langsung melepaskanmu. Mimpi. Aku takkan pernah minta maaf pada pelakor. Minta maaf atau tidak? Tidak mungkin. Hari ini, aku akan mengajarimu, orang rendahan yang tidak berpendidikan ini. Biar kau tahu akibatnya menghina aku. Sembaku. Tidak bunyi tidak sah. Kurang keras. Berhenti. Siapa berani ganggu nona besar kami? Apa? Berani ganggu nona besar di wilayah kami. Kau cari mati. Kenapa kalian datang? Mereka sudah menyakitimu sampai begini. Masa kami diam saja? Song Qiao, kenapa mereka memanggilmu nona besar? Masa tidak kelihatan? Menurutku dia pasti tahu. Hari ini kau mau melamarnya, sengaja bayar orang. Untuk cari dukungan. Pasangan brengsek. Tahu tidak siapa nona besar kami? Nona besar. Bukan cuma tukang antar? Cuma kodok ingin makan daging angsa. Bodoh. Tauzi. Mandar. Betul. Mereka memang aku suruh datang. Luze, lihat, kan aku benar? Mantanmu ini benar-benar licik. Mereka, pasti dia suruh datang buat rusak suasana. Song Qiao, kau mengeroyok begini. Mengandalkan jumlah banyak, bukan keahlian. Mengeroyok? Barusan kau paksa aku berlutut.
Aku cuma baik hati mengajarimu cara minta maaf. Salah benar belum jelas, sudah buru-buru suruh aku berlutut. Tidak takut nanti yang minta maaf malah kau? Mata publik tajam. Biar mereka lihat. Pantaskah kau bersamaku? Kau tidak tahu diri. Bandel itu salah. Pura-pura bodoh tidak berguna. Jadi waktu bilang cinta pandangan pertama, kenapa tidak bilang tidak pantas? Cinta pandangan pertama. Berani kau sebut cinta pandangan pertama? Perempuan licik ini, dulu untuk menarik perhatianku. Dia pakai mobil mewah. Setelah jadian, aku baru tahu dia cuma tukang antar. Mobilnya sewaan. Jadi kau cinta pandangan pertama sama mobil mewahku? Menurutmu? Masa aku suka motor listrikmu? Kau. Ayo lihat. Ditolak cinta masih dipukuli. Masih ada keadilan tidak? Song Kiao, kamu tidak perlu berjuang keras lagi. Banyak wanita yang mengejarku. Daripada kamu di sini. Memalukan dengan mengeroyok, lebih baik kamu pergi. Dan mengantar lebih banyak pesanan. Kurir makanan, sudahlah. Paxson tidak akan membawa kebahagiaan. Mereka berdua memang cocok. Kamu juga cantik. Cari pacar yang punya topik pembicaraan yang sama, bukan lebih baik? Harus ngel sama orang. Iya, sepupuku lulusan D3, sekarang jadi satpam. Aku pikir cocok denganmu. Benar juga. Aku tahu Zi. Pasangan brengsek ini membunuh mereka langsung terlalu murah. Song Kiao, kamu tidak perlu di sini. Berlagak. Kamu pikir dengan uang recehmu menyewa beberapa bodyguard, aku akan takut padamu? Aku beritahu kamu. Dulu aku menyelamatkanmu. Itu juga palsu. Jangan bergerak, keluarkan uang tunaimu. Cepat lari. Palsu. Waktu itu, aku benar-benar mengira kamu adalah putri kaya yang naik mobil mewah. Jadi, aku merancang adegan pahlawan menyelamatkan gadis. Yang menculikmu adalah teman sekamarku. Pisau yang dia tusukkan padamu itu mainan. Kalau kamu tahu aku tidak punya uang, kenapa kamu memilih aku jadi pacarmu? Aku tidak punya pilihan. Kamu hanya pelampiasanku. Saat aku di titik terendah. Kamu benar-benar membuatku muak. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu, Kiao Kiao. Sekarang status sosial dan kemampuanku menghasilkan uang terus meningkat. Sementara kamu, selamanya hanya jadi kurir makanan. Jarak antara kita akan semakin lebar, kamu hanya akan semakin rendah diri. Waktu aku menafkahimu, kenapa kamu tidak bilang tidak cocok? Cuma lulus S2 dan masuk perusahaan Fortune 500. Sok-sokan seperti sudah jadi dewa. Jangan sembro. Kalau kamu benar-benar tidak peduli, kenapa kamu menyewa mobil mewah? Kenapa bilang lulusan Ivy League? Intinya kan tetap sombong. Luze, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Apa yang bisa kamu sembunyikan? Jangan-jangan kamu anak orang terkaya? Aku belajar tinju, itu yang aku sembunyikan. Lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Baiklah. Kebetulan aku juga punya sesuatu untuk diperlihatkan ke polisi. Tanggal 14 Februari, kamu mengirim pesan pada bilang, Kiao Kiao, hari ini hari spesial, orang lain dapat angpau 5.200. Apa aku juga bakal dapat? Tanggal 20 Mei, dia bilang padaku, Kiao Kiao, pacar temen gue dapat transferan 1.314. Dan angpau pukul 5.20 dari pacarnya. Terus, setiap hari spesial kamu selalu minta aku transfer atau kasih angpau. Bahkan King Ming pun kamu enggak lewatin. Itu kan kamu yang mau, kamu taruhan di aku. Sekarang kalah, mau minta balik gitu? Ngaku sama ini aku? Ternyata kamu cuma gigolo. Anak perempuan kerja sebagai kurir, carry dan susah-susah. Kamu tega nipu dia? Memang tidak tahu malu. Ini emang kasus klasik, baru sukses langsung ninggalin pacar. Enggak ada yang namanya ninggalin pacar.
Yang ditinggal itu cuma alat. Terus 6 tahun nilai emosional yang aku kasih? Itu tak ternilai? Gimana kamu mau ganti? Kalian semua jangan mikir dia benar-benar korbannya. Dia cuma kurir, tapi berani taruhan di aku. Itu karena dia pengen naik kelas, nunggu aku sukses. Buat nikmati hidup. Orang kan pengen naik level. Salah aku apa? Apakah ini pengacara Huogang? Mohon datang ke restoran camping ini. Karyawan bagian keuangan Luze diduga melakukan penipuan ekonomi. Mohon bantuan Anda. Pengacara Huo. Gimana kamu bisa hubungi divisi hukum perusahaan kami? Jangan panik dulu. Ja pasti ku menakut nakitin. Pengacara Kepala Divisi Hukum perusahaan kami, dan pengacara top dari firma hukum ternama. Kalau dia beneran bisa datengin pengacara Huo. You live makan Thai. Oke. Siapin alat makannya dari sekarang. Pengacara Huo ada di dekat sini. Sebentar lagi sampai. Pemeran ini kebanyakan waktu ya. Nona Song. Pengacara Huo, tolong lihat. Ini semua catatan transferku ke Luze. Menurutmu, apa dia harus bayar balik? Song Kiao, kok kamu bisa kenal Huo Lu? Lagi pula nyewa pengacara juga harus bayar. Mending nyewa yang udah familiar sama kasusmu. Kalau sampai terbukti penipuan, kamu bukan cuma masuk penjara, karirmu juga hancur berantakan. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, kan bagus? Pak Luze, selama 6 tahun ini, kamu menerima transfer dari Song Kiao. Tunai dan hadiah totalnya 542.000 yuan. Ditambah hadiah untuk ibumu. Tunai dan bunga yang dikonversi, totalnya 800.000 yuan pas. Lagi pula setiap transaksi Nona Song. Nggak ada catatan sebagai hadiah, jadi bayar utang ini. Astaga, banyak banget. Ini harus ngantar berapa banyak makanannya? Bisa bantu wujudkan mimpimu, juga bisa cari duit sendiri. 6 tahun tulus hati, ternyata buang-buang waktu, tapi uang. Harus kamu kembalikan. Nggak mungkin, mana mungkin sebanyak itu. Nona kami ini lulusan keuangan, setiap transaksi keluar masuk. Ada catatannya. Terus lagi, baju yang kamu pakai juga aku yang beli. Lepas. Jangan keterlaluan. Kalau aku nggak salah tebak, dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk celana dalam. Aku yang beli, nggak ada sisa. Lepas semua. Pak Lu, Nona Song berhak mengambil baju yang dia belikan untukmu. Lepas aja. Huo Lu, bisa kita konversi jadi uang nggak? Aku mau bajunya aja. Kamu lepas sendiri. Atau aku suruh orang bantu? Aku lepas sendiri. Aku lepas. Aku tentu nunggu. Kalau seminggu nggak balikin. Ketemu di pengadilan, dendam ini pasti kubayar pelan-pelan. Nggak akan minta maaf keselingkuhan. Berani-beraninya nakal sama anakku. Anak Yao Jianhua juga ada yang berani. Nggak tahu diri banget dia. Yayaoku suka sama cowok selama 6 tahun. Ternyata cuma si penipu. Baru sukses udah berani sakiti anakku. Aku bakal bikin dia hilang dari lingkaran ini. Siapa bilang dia yang sakiti aku? Jelas-jelas aku yang sakiti dia. Ayah, aku pulang. Ciao. Biar mama lihat. Aku harus berunding dengan si bocah itu. Biar dia lebih sering mencampakkanmu. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa bertemu wajahmu. Jangan omong kosong. Bukannya ini karena kamu sebagai direktur salah memilih orang? Sakit tidak? Mungkin dengan sedikit rasa sakit, baru bisa dapat pelajaran. Ciao. Luze ini baru 2 hari hidup enak, udah mau berontak. Kalau aku yang turun tangan, dia pasti sengsara. Aku bisa urus sendiri. Ayah, ibu, meski 6 tahun ini aku jarang pulang. Tapi waktu dan tenagaku tidak habis untuk pacaran. Bukan tidak pacaran. Mau ngobrol aja susahnya setengah mati.
Ini hasil risetku selama 6 tahun di industri catering daring. Aku juga sudah buat rencana akuisisi detail. Coba lihat. Anakku ini berani mengambil mangsa dari mulut harimau. Sayang, lihat anak kita punya bakat kayak aku dulu nggak? Kalau proyek ini terrealisasi, grup kita paling sedikit nilai pasarnya naik 2 kali lipat. Kiao, karena kau sudah memutuskan, maka semua CEO perusahaan di bawah grup boleh kamu pilih. Sudah putuskan, aku mau ke Departemen Keuangan grup dulu. Untuk memahami kondisi keuangan. Ini mirip aku. Dia tahu bahwa kekuasaan keuangan harus dipegang di tangan sendiri. Xiao, ini saja. Kamu jadi manajer di Departemen Keuangan dulu, transisi sebentar. Aku mau masuk sebagai magang. Kamu masih mau cari Luze itu? Kamu gila. Tapi bukan untuk merayunya. Sekarang memecat Luze terlalu mudah buatnya. Serigala bermata putih. Aku punya cara buat bikin dia jadi anjing lagi. Ayo semua, hentikan pekerjaan sebentar. Perkenalkan rekan baru magang. Song Chiao. Kok dia bisa jadi secantik ini? Halo semua, aku Song Qiao. Kedepannya, mohon bimbingannya. Sebenarnya Song Qiao sejak lulus dari King Tank 6 tahun lalu, sudah bergabung dengan perusahaan kita, hanya saja dikirim ke lapangan untuk riset. Sekarang bisa dibilang kembali resmi. Kepala Qiao, mulai sekarang Song Qiao akan kamu bimbing. Kebetulan ada kursi kosong di sini. Bisa untuk dia. Ini Mener Wang. Aku pasti akan membimbing Song Qiao dengan baik. Xiao Zhang, Camarilla. Kamu cukup hebat untuk menggangguku sampai mengejar ke sini. Lihatlah wajahmu yang besar, bisa menampung 5 samudera. Tak kusangka kamu begitu licik, memakai merek palsu. Dengan ijazah palsu, kamu bisa masuk ke grup Qiao. Betul. Dengan ijazah palsu pun aku bisa masuk grup Qiao. Kalau kalian, 3 tahun ujian, 3 tahun kuliah. Bersusah payah makan nasi orang selama 6 tahun, baru bisa masuk grup Qiao. Perbedaannya sangat besar. Merasa rendah diri? Luze, kamu begitu berbakat, tapi sekarang masih bekerja di bawahku. Bukan? Biarkan aku membongkar kepalsuanmu. Song Qiao, orang baru ini, harus melakukan pekerjaan seperti ini. Jika kamu tidak mau, kamu bisa bilang padaku. Kenapa harus marah? Sebesar ini? Supervisor, aku tidak sengaja. Perusahaan melarang magang. Melihat dokumen rahasia. Bagaimana jika aku tidak sengaja membocorkannya? Supervisor Qiao, apakah juga akan ikut? Terkena imbas? Dokumen rahasia, kenapa ada di sini? Kamu masih diam saja? Kemarilah membantuku mencari. Di sini juga tidak ada dokumen rahasia. Song Qiao, kamu berani mempermainkanku. Song Qiao baru saja masuk perusahaan. Jangan dulu memancingnya, takutnya menyebarkan rumor buruk tentang kita. Tidak baik. Dasar jalan. Lihat nanti bagaimana aku menghajarnya. Cincin berlian yang kutaruh di meja, kenapa hilang? Supervisor, apakah hari ini kamu tidak memakainya? Aku, sebelum rapat, tersangkut di rambut, lalu kutaruh di meja. Sekarang kenapa hilang? Song Qiao, tadi supervisor Qiao menyuruhmu mengambil dokumen di meja ini. Jangan-jangan kamu mengambil cincin berlian Shanshan? Kalau kamu yakin aku yang mengambil, laporkan saja ke polisi.
Kamu iri aku membeli cincin berlian untuk melamar Shanshan. Lalu kamu mengambil cincin berlian Shanshan. Bohong saja sudah, sekarang malah mencuri. Ternyata Song Qiao yang mencuri. Astaga, ada apa sih? Aku lihat pakaian Song Xiao. Kayaknya nggak mirip pencuri. Mungkin ada salah paham ya? Kamu lulusan Ivy League, tapi sopan santunnya kayak gini. Ini punyaku. Song Qiao. Kalau kamu suka, orang APA Pan. Bilang aja sama aku bisa kasih. TAPI. Ini tunanganku yang pakai buat lamaran. Kalian lupa ya, di kantor masih ada barang ini. Iya, cek CCTV aja. Pasti ketahuan gimana cincinnya bisa masuk ke TAS Song Xiao. CCTV-nya rusak, belum diperbaiki. Aduh, kita kan rekan kerja. Cepat minta maaf sama Supervisor Shanshan. Kami nggak akan lapor polisi. Kamu berusaha menjebakku dengan terang-terangan. Cuma pengen aku minta maaf? Barang bukti lengkap. Kamu mau cari alasan? Menurut peraturan perusahaan, pencuri di kantor harus dipecat. Saling mendukung. Persiapan begitu matang. Pengennya cuma aku keluar dari perusahaan. Terus kamu mau jelasin gimana cincin berlian ada di tasmu? Ada apa sih? Rame banget? Ciao ciao. Fu Xiao, maaf ya, ini anak buahku. Seorang magang yang suka nyolong. Aku suka ikut campur. Dia nyolong apa sih? Cincin berlian Supervisor Qiao. Ditemukan di tas Song Qiao. Barang bukti lengkap. Tas ini kakakku punya yang sama, cuma ratusan juta. Nggak terlalu mahal, tapi udah nggak diproduksi. Fu Xiao, dia ini pakai barang KW. Hand cream ini dulu juga dijual di malku. Custom made dari bahan alami, harganya nggak ternilai, di suatu platform kayaknya udah dijual dengan harga puluhan juta. Ada juga ikat rambut ini, kakakku punya yang sama, ini murah. Cuma 5 jutaan. Ya ampun, ini beneran barang branded semua. Song Qiao, aku perhatikan hari ini. Model bajunya, kalau asli sih, harganya pasti 7 digit ya. Jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Barang-barangnya ini semua palsu. Yang Fu Xiao maksud adalah cincin blackmu yang 99.000 itu. Dengan ongkos gratis, tidak akan disandingkan dengan barangku. Di dalam tas ini. Jangan asal ngomong. Cincin berlianku ini harganya ratusan ribu. Masa kamu bilang cuma 99.000 dengan ongkos kirim gratis? Supervisor, boleh aku lihat cincin berlianmu? Sahabatku itu sales di counter berlian. Dia pernah ngajarin aku cara ngebedain berlian asli atau palsu. Tunggu. Cincin tunangan kita ini, kok diberikan ke orang lain sih? Tidak baik. Tekat APA? Lagi pula yang bikin barang palsu kan bukan aku. Supervisor, ini kayaknya Moisanita. Itu buatan manusia. Di e-commerce emang ada yang jual 99.000 gratis ongkir. Astaga, kamu nggak ngerti, jangan asal bicara. Kayaknya kalian cuma iri aja. Kalau emang semahal itu, mana sertifikatnya? Mbak, siapa sih yang beli cincin berlian masih nyimpen sertifikatnya? Bukti pembayaran juga boleh. Supervisor Qiao, kalau pacarmu melamarmu dengan cincin berlian palsu, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Apa masih mau sama dia? Cincin berlian aja bisa dikasih yang palsu. Masa depanmu sama dia bakal susah. Ini jelas-jelas kalian lagi alihkan perhatian. Cincin ini asli atau palsu? Kita kesampingkan dulu. Masalah kamu mencuri, nggak bisa kamu hindari. Walaupun cincin ini ketemu di tasku, tapi aku sama sekali nggak pernah pegang. Cek aja sidik jari, pasti ketahuan yang sebenarnya. Kalau lapor polisi, begitu tuduhan fitnah terbukti, pasti dipecat dari perusahaan. Kalau gitu, sekarang kita Kita kan satu tim, rekan kerja. Karena udah ketemu, ya udah, lupakan saja. Supervisor Qiao juga. Sudahlah. Kamu kan cuma magang, nggak mudah juga. Sudahlah, aku nggak mempermasalahkan lagi.
Ikut aku. Makasih. Sama-sama. Bisa bantu Xiao Qiao? Kalau gitu, aku nggak anterin kamu ya. Aku baru ingat, masih ada urusan lain. Aku duluan ya. Besok aku datang lagi. Dadah. Song Qiao, Supervisor Qiao itu nggak bisa diremehin. Kamu hati-hati. Kita kan teman sekantor, takut apa? Soalnya dia marga Qiao, semua orang bilang. Dia anak direktur utama. Masa sih? Jangan-jangan dia anak haram ayahku. Itu tuh masalahnya. Aku kau tiduri 5 tahun, cuma dikasih. Cincin berlian palsu seharga 99 yuan, gratis ongkir, buat ngejebak aku. Luze, kamu main-main sama aku ya? Nek, kecilin suara, cincin ini emang palsu. Tapi cintaku padamu beneran, sumpah matahari bulan. Aku kasih tahu, jangan pakai cara ngejebak kurir makanan. Buat ngejebak aku nggak mau. Aku nggak bohong, yang asli harus pesen dulu. Aku buru-buru mau lamar kamu, jadi pakai yang palsu dulu. Tapi apa? Tapi aku utang ke Song Qiao 800.000. Urusan cincin ini, bisa ditunda dulu nggak? Kamu utang sama dia, urusanku apa? Di kampung kan kamu punya rumah, jual aja. Kan jadi ada uang. Waduh, aku kok lupa, rumah di kampung bisa dijual. Lebih dari 1 juta, sisa uangnya pas buat beli cincin. Kamu bilang, pintu masuk grup Qiao tinggi banget. Song Qiao bisa masuk. Pasti nggak biasa, dan pakaiannya semua merek. Kayaknya nggak palsu. Jangan-jangan dia beneran anak orang kaya. Kalau dia anak orang kaya, aku anak orang terkaya. Mana ada anak orang kaya ngantar makanan 6 tahun? Dia cuma gak rela sama aku, lihat aja ngejar-ngejar. Sampai ke kantor. Kamu kan keluarga direktur. Coba kamu bilang ke direktur. Buat pecat Song Qiao. Buruan apa? Nunggu aku dapat kesalahan Song Qiao. Aku bakal lapor ke direktur. Aku suruh dia pecat Song Qiao sendiri. Beberapa hari ini ngawasin ayah, nggak nemu apa-apa. Tapi meskipun sombong dan bodoh, nggak bakal berani. Sebar rumor dia anak direktur. Qiao Qiao. Kamu sakit ya? Sakit cinta. Sakit pergi ke dokter. Aku bukan dokter hewan. Song Qiao, kok kamu ngomong sama Fu Xiao gitu sih? Apa sikapmu ini? Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Fu Xiao, dia adalah putra ketiga dari grup Fu Ming. Mitra penting perusahaan kita. Wah. Anak orang kaya super. Astaga, apa Fu Xiao sedang mengejar Song Qiao? Sepertinya iya. Waktu itu Fu Xiao bahkan membantu Song Qiao membuktikan dirinya tidak bersalah. Fu Xiao, kalau ada apa-apa, langsung saja perintahkan saya. Dia cuma pendatang baru, tidak mengerti apa-apa. Aku cari Qiao Qiao. Urusanmu apa? Qiao Qiao. Bisa tidak kamu beri muka makan bersama? Aku kan sudah membantumu. Tidak tertarik. Kapan kamu ada waktu? Aku akan pesan. Apa yang kamu suka? Aku akan atur. Aku sudah punya orang yang disukai. Lupakan saja. Aku. Jangan ganggu aku kerja. Qiao Qiao. Aku tidak akan berhenti mengejarmu. Aku akan datang lagi besok. Dah. Fu Xiao, Anda kenal Song Qiao? Jangan, bagaimana sampai? Maksudku, waktu itu Anda membantunya. Apakah kalian sudah akrab? Calon pacar, tentu saja akrab. Jadi, sekarang belum ada hubungan dong? Butaya. Sekarang hubungannya Dewi dan anjing peliharaan. Buang ini untukku. Song Qiao. Fu Ming cuma membantu sekali. Langsung dekat dengannya. Urusanmu apa? Aku ini demi kebaikanmu. Laki-laki itu jelas tidak bisa dipercaya. Cuma aku pakai uang orang tua, main-main dengan perempuan. Masih lebih baik daripada kamu yang menipu perempuan. Hanya tahu makan, minum, dan main perempuan, lelaki parasit. Song Qiao. Jangan keras kepala.
Barusan kamu bilang punya orang yang disukai. Itu kan aku. Luze, kamu ngapain? Song Qiao, pekerjaanmu belakangan ini. Banyak masalahnya. Sepertinya kamu yang bermasalah. Mesuk sini. Kenapa? Menyesal sudah menendang si kurir makanan. Mau balikan lagi? Salah sangka. Iya, dia yang menggoda aku. Dia bilang dia menolak si Fu Xiao. Semua karena aku. Benarkah? Jadi tertarik ya? Sama sekali tidak. Apa sih? Aku belikan cincin berlian. Asli banget, ada sertifikat dan catatan pembeliannya. Rumahmu cepat sekali terjual ya? Iya, sudah terjual. Baiklah, aku akan periksa dulu. Kalau memang asli, aku maafkan kamu kali ini. Sayang kamu. Hai, Kamu ngapain? Bayar utang. Qiao, kamu sudah menghabiskan banyak uang untukku. Menyaksikan kebahagiaan kita selama 6 tahun. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Kamu yang hidup enak tentu bahagia. Tapi bagiku ini aib. Uangnya tidak boleh kurang sedikit pun. Qiao, aku tahu kamu masih mencintaiku. Kalau tidak, hubunganku dengan Shanshan pasti sudah tersebar di perusahaan. Benar kan? Tahukah kamu kenapa aku tidak menyebarkannya? Tentu saja karena hubungan kita selama ini. Aku takut kalau tersebar, kamu dan Shanshan tidak bisa bekerja di perusahaan. Bagaimana aku bisa bermain dengan kalian? Minggir. Aku. Kakak butuh uang? Cari aku saja. Bunga terendah sejagat. Cair dalam 15 menit. Luze, aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Beli cincin berlian untuk Shanshan, pinjam uang online 100.000. Bayar utang ke Song Qiao. Pinjam uang rentenir 200.000. Bulan depan kalau tidak bisa bayar 300.000 ini, aku dalam masalah. Bu, aku mau menikah dengan Shanshan dan beli rumah. Kamu jual saja rumah di kampung untuk uang muka. Cepetannya. Terima kasih. Santai saja minum, tidak ada racun. Keras di mulut, lembut di hati. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Jam kerja minum kopi apa? Mesuk sini. Apa ini? Lihat saja. Aku beritahu ya. Jangan kira dengan memberi saya sedikit uang, saya bisa tenang. Ini hadiah pertemuan dari ibuku untukmu. Dia kan sudah menjual rumah tua itu, ingin bertemu denganmu. Baiklah, kebetulan besok aku ajak ibumu melihat dunia. Teman-teman, villa baruku sudah selesai direnovasi. Akhir pekan ini, aku mengajak kalian semua untuk pesta rumah. Tolong beri aku muka, ya. Astaga, Supervisor Qiao masih sangat muda. Sudah tinggal di villa, benar-benar pemenang hidup, Supervisor. Di mana kamu beli villanya? Lokasinya biasa saja, di Shuanglu Bay, tanahnya sangat mahal. Ayah pernah benar-benar membeli villa di Shuanglu Bay. Jangan-jangan Qiao Shanshan benar-benar anak haram ayah? Hei Song Qiao, kalau akhir pekan ini kamu mengantar makanan, jangan datang, biar. Nanti dikira aku menerima angpau darimu. Aku belum pernah melihat villa mewah, angpau untuk melihat dunia seperti ini. Masih bisa kubayar. Nanti, biar kamu yang cuma. Bisa menipu ini melihat. Apa itu orang kaya sebenarnya? Perumahan mewah.
Tante, Jangan panggil aku tante. Aku tidak kenal kamu. aku salah orang. Nona Song, jangan salahkan aku kalau berubah sikap. Dengan status dan posisi anakku sekarang, hanya Shanshan yang berpendidikan dan berbakat. Dan cantik seperti ini yang pantas untuk anakku. Sedangkan kamu, Tante, baju yang kamu pakai, kan aku yang memberikannya padamu? kamu, Song Kiao, uangnya sudah dikembalikan, kamu masih mau apa? Baju ini ditukar dengan poin, waktu itu tidak dihitung. Suruh ibumu lepas, atau beri aku uangnya. Song Kiao, kamu menyuruhku lepas baju di depan umum sudah keterlaluan. Masih mau mempermalukan ibuku juga. Kamu merasa sangat bangga yang menggangguku. Jangan main-main dengan moral. Jadi gimana? Sekarang lepas, atau tunggu teman-teman datang dulu? cepat beri dia uangnya. Aku ingatkan. Hari ini hari baikku menerima angpau. Jangan merusak suasana. Ayo, transfer sekarang. Baju ini ditukar dengan 999 poin. Menurut aturan poin, setiap belanja Rp10.000 dapat 1 poin. Total Rp9.990.000. Kenapa nggak merampok saja? Nggak dikasih ya lepas. Nah, dia ini memeras. Ibu nggak pakai lagi. Lepas aja buat dia. Sudah. Song Xiao, paling-paling angpau kamu. Aku nggak terima saja. Di depan banyak orang begini berantem. Kamu juga nggak dapat untungkan. Berantemnya jelek banget, nggak bisa dilihat. Rumah mewah Kiao Shanshan. Hari ini biarkan mereka dulu. Baiklah, terpaksa setuju. Shanshan. Di sini mewah banget ya. Villa kamu di blok mana? Blok Timur 1 nomor 18. Benar yang dibeli papaku itu. Blok Timur 1 di mana? Di sana, aku antar kamu ke sana. Song Chiao. Kamu kenal banget ya sama sini. Rumahku dekat sini. Jangan ngibul deh. Sekitar sini kan kompleks villa mewah. Kamu senggap Peli? Kayaknya cuma waktu ngantar makanan. Kebetulan masuk sini kali ya? Maaf ya, kebetulan banget. Yang paling aku kenal ya Blok Timur 1 nomor 18. Percaya nggak ikut aku? Sampai. Beneran ini. Song Chiao. Kamu emang kenal banget ya sama sini? Dia kan cuma tukang antar. Tentu kenal. Ayo masuk semua. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Nggak masuk akal. Kalau villa ini punya Kiao Shanshan. Dia masih peduli sama angpau receh itu? Song Kiao, kalau nggak mau masuk ya udah. Udah sampai sini, pasti mau lihat-lihat villa mewah dong. Aku cuma pernah sekali ke sini. Setelah renovasi belum tanya password masuknya. Kalau Kiao Shanshan benar-benar bisa masuk. Itu. Ayo masuk semua. Santai aja semua, jangan sungkan. Sudah malam, gimana kalau makan malam dulu di sini baru pulang? Boleh. Lukisan dan keramik hiasan ini memang koleksi Mama. Ini memang yang dibeli Papa, nggak salah tuh. Shanshan. Orang-orang ini semuanya kamu yang bawa. Busu, ini semua teman-temanku, sengaja datang untuk meramaikan rumah. Bu, kamu demam ya? Sampai-sampai nggak kenal ibu kandung sendiri. Ibyo, jangan bocorin dong. Nanti apapun yang aku bilang, kamu ikutin aja. Bu, nanti aku kirim angpau buat ibu. Nona besar, aku akan siapkan buah untuk kalian. Kamu beneran nona besar grup kita? Aku sih nggak bisa dibilang nona besar, paling-paling.
Cuma ada hubungan sedikit dengan direktur utama dan istrinya aja. Ya ampun, supervisor, kamu terlalu rendah hati. Ngapain panggil supervisor? Panggil aja Nona Kiao. Song Yao, lihatlah tatapan iri dan benci kamu. Kamu gak suka pamer ya? Status nona besar. Aku lihat kamu mau ngibulin gimana? Maaf ya, sejak lahir aku emang udah jadi nona besar. Gak ada obatnya, aku lihat kamu bisa keras kepala sampai kapan. Sudah, hari ini hari baik, bertengkar bawa sial. Silakan lihat-lihat saja. Song Kiao, kamu kan belum pernah lihat dunia. Lebih baik hati-hati, soalnya barang-barang di sini. Satu pun kamu nggak bakal sanggup ganti. Betul juga. Lukisan di dinding ini adalah puluhan juta. Anggur di lemari minuman juga harganya 7 digit. Sofanya juga custom, aku nggak berani sentuh. Nggak sanggup ganti. Kamu tahu sendiri ya. Song Chiao. Anggurmu nggak ada merek, nggak ada logonya. Beneran semahal itu? Itu dari kebun anggur terbesar di Prancis. Chateau Lafita. Edisi terbatas. 10 tahun cuma 5 botol. Ada lagi yang ini, kebun anggurnya Kasika. Sutradara Hollywood, Dawei. Bagus ada bikin amal, ini dilelang. Harga lelangnya waktu itu $500.000. Song Kiao, kamu ngerti anggur merah? Ngerti apaan sih dia? Ngibul aja siapa yang gak bisa. Kalau beneran barang lelang, kenapa gak ada tanda pengenal sama sekali? Song Chiao, Demi Carry Perhation. Kamu emang bisa aja ngibulin apa aja. Kalau bukan karena anggur ini aku yang beli sendiri. Aku hampir aja percaya. Kamu yang beli? Coba minum dong. Seluruh villa ini milik Shanshan. Betul, Shanshan punya banyak botol anggur. Bukan cuma 1 botol. Tapi buat kita semua penjarela. Tentu saja aku rela, tapi aku belum siapkan pembuka botol. Begini saja, lain kali kalian datang, aku akan traktir lagi. Pembuka botolnya ada di lemari anggur itu. Wah, beneran ada pembuka botol. Pasti ibu suyong belly, kalau tidak aku mana mungkin tidak tahu. Bos, kalau anggur ini benar, dibeli dengan harga $500.000. Lebih baik kita buka yang lebih murah. Jangan dengarkan orang yang sok tahu tapi cuma cari perhatian. Kalian tamu hari ini, mau buka yang mana silakan. Santai saja. Lagi pula anggur segini banyak, hilang 1 botol juga tidak ada yang sadar. Bos baik sekali, hari ini kita beruntung. Aku yang buka. Ayo. Aman Wang. Nomor 18, area timur 1, Chuanglubei, itu rumahku? Benar, Nona. Itu atas nama kamu, baru selesai renovasi. Paman Wang yakin pemiliknya aku? Nona lupa, waktu kamu 18 tahun. Chuanglubei baru direncanakan. Direktur langsung memesan nomor 18. Sebagai hadiah dewasa untukmu. Oh, aku ingat. Ternyata punyaku. Kalian pilih saja, suka apa aku kasih. Terima kasih. Kiao Shanshan. Produk perawatan dan perhiasan ini semua barang langka. Kamu begitu dermawan memberikannya pada semua orang. Barang kecil seperti ini, di rumahku banyak. Tapi kamu terlambat. Tidak ada untukmu. Aku ingat. Song Chiao. Hand cream yang kamu pakai sebelumnya, mereknya sama. Dia cuma pakai yang KW dari Pinduoduo. Waktu itu aku lihat Song Kiao. Pakai hand cream yang sama persis. Jangan sampai kalian semua dibohonginya. Terakhir dia bilang cincin berlianku palsu. Aku sengaja minta Luzhe cari sertifikat. Dan catatan pembelian, lihat sendiri. Palsu? Asli, ya ampun, 100.000. Kiao Shanshan. Villa ini harga pasarnya 100 juta. Ditambah keramik dan lukisan ini, minimal beberapa miliar. Meneer Kiao, kamu dan tunanganmu benar-benar saling mencintai ya. Cuma dengan 100.000 saja kamu sudah terpikat. Iya, apa mungkin kurang 1-0? Harusnya minimal jutaan lah. Song Yao, jangan kerap tidak makannya.
lalu bilang anggurnya asam. Aku cuma pakai ini biasa-biasa aja buat main-main. Ini bukan cincin pernikahan. Kalau begitu, tunanganku harus bekerja lebih keras. Cincin pernikahan harus bernilai 7 digit. Jangan sampai kamu menikah dengannya. Song Qiao, aku baik hati mengundangmu untuk pesta rumah. Kamu malah memprovokasi dan memecah belah. Kalau tidak mau bermain, pergi dari sini. Ini adalah keramik Geyao dari dinasti Song, bernilai 5 juta. Aku tidak bisa membayarnya kalau pecah. Song Qiao, kamu pura-pura tahu APA? Vas kecil seperti ini. Kalau aku senang, bisa pecahkan 5-6 dalam sehari. Apa? Kamu tidak percaya? Ini murah. Dari masa dinasti Qing, sekitar 1 jutaan. Qiao Shanshan, apa yang kamu lakukan? Ibisu. Semua ini karena dia. Kamu. Ini semua adalah koleksi keramik Nyonya selama bertahun-tahun. Kita tidak akan bisa menggantinya seumur hidup. Bagaimana aku harus menjelaskan pada Nyonya? Ini cuma beberapa vas jelek, di rumah banyak sekali. Aku pecahkan beberapa, kenapa? Kamu salah paham ya? Pembantu berani memukul majikan? Iya, Mener, pembantu di rumahmu terlalu berani. Kalau tidak tahu, dikira pembantunya yang jadi majikan. Kemarilah kamu. Ibu, kamu harus mempermalukanku. Di depan banyak rekan kerja, nyawamu hampir habis, masih memikirkan malu atau tidak. Barang-barang yang kamu pecahkan ini, tidak bisa kamu ganti seumur hidup. Kamu bilang padaku kamu adalah ibu dari putri grup Qiao. Berarti aku adalah saudara kandungnya, ketua dan Nyonya. Adalah orang tua kandungku. Di rumah sendiri. Pekakan beberapa vas buat main, kenapa? Dasar tidak tahu terima kasih. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Cepat pergi. Semuanya. Kalian tidak diterima di sini. Silakan pulang, bukan. Mener, kami belum bicara. Kamu siapa? Berani-beraninya mengusir orang. Benar juga. Tidak tahu, dekara pembantu adalah tuan rumah. Qiao Shanshan. Katakan pada mereka siapa aku. Dia adalah pembantu di sini. Apa dia biasanya begitu memperlakukanmu? Hari ini katakan saja, jangan takut. Kami yang akan membelamu. Luze, ini bukan tempatmu untuk bertindak semaunya. Minta maaf pada musuh. Dia siapa? Berani memukul manajer Shanshan. Aku belum menyuruhmu berlutut, minta maaf saja sudah baik. Kamu siapa? Berani membuat keributan di keluarga Qiao. Pak polisi, mereka masuk tanpa izin dan merusak barang berharga. Tangkap saja. Shanshan, sebenarnya apa yang terjadi? Pria tua ini siapa? Kurang ajar. Dia adalah kepala rumah tangga keluarga Qiao. Jadi kamu kepala rumah tangga? Hanya seorang kepala rumah tangga biasa. Berani mengaturku? Pergi bilang pada direktur dan Nyonya. Aku adalah putri mereka. Jadi kamu adalah putri sulung keluarga Qiao. Tentu. Penipu sekarang beraninya besar. Aku sudah bekerja di keluarga Qiao. Lebih dari 20 tahun, masa tidak kenal putri sulung sendiri. Kalian dicurigai melakukan pencurian. Harus bertanggung jawab secara hukum. Cepat panggil direktur, orang-orang ini bahkan tidak tahu. Siapa kamu sebenarnya? Benar, Shanshan jelas tahu. Kode masuk di sini, mana bisa disebut perampokan. Katakan sesuatu, kami datang untuk merayakan rumah barumu. Jangan sampai sisa hidupmu habis di penjara. Benar? Ini adalah barang mahar Nyonya, sangat berharga. Kenapa ada padamu? Ibu. Pak polisi, tertangkap basah. Terima kasih atas kerja kerasnya, silakan ikut saya ke kantor. Untuk pemeriksaan.
Aku tidak menyuruh ibumu mencuri. Ini benar-benar bukan rumahmu? Barang yang dicuri nenek, dia yang bertanggung jawab. Tapi anggur yang kamu buka, porselen yang kamu pecahkan. Semua ini totalnya 50 juta. Kalian semua jangan harap bisa pergi. Ibu, tolong katakan sesuatu. Aku mohon selamatkan aku, ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sebodoh kamu. Bapak polisi, bawa mereka pergi. Semuanya, mohon kerja sama yang baik. Bapak polisi, kami tidak tahu apa-apa. Shanshan yang memanggil kami, katanya mau pesta rumah baru. Kami bahkan memberinya angpau. Benar, semuanya dia. Kami juga tidak tahu, ini rumah siapa sebenarnya, ya? Song Qiao, kenapa kamu diam saja? Apa mereka orang yang kamu bayar untuk menakuti kami? Aku yang lapor polisi. Qiao Shanshan, aku takut kamu merusak barang lalu menyalahkanku. Ada CCTV di sini. 360 derajat tanpa blind spot. Ganti rugi atau masuk penjara? Kalian pikirkan baik-baik. Ayo pergi. Maaf, Nona besar. Ini semua salahku. Ibu Su, aku baru tahu sekarang. Qiao Shanshan adalah anakmu. Ciao. Ibu, Ini salah ibu. aku yang menyuruh Qiao Shanshan. Mereka main ke rumah, tapi tak disangka. Dia bawa banyak orang. Ini bukan main-main, ini datang sebagai perusuh. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Waktu kecil kamu tidak mau minum ASI, bahkan susu formula pun tidak mau. Untungnya Ibu Su baru melahirkan anak kedua, masih dalam masa menyusui. Kami mencoba memberimu ASINya, tak disangka kamu mau minum. Nah, ini anak perempuan kita mirip aku. Ayah. Ibu, tapi di perusahaan banyak yang bilang, Qiao Shanshan adalah anak direktur utama. Waktu itu Nyonya ingin aku menjadi ibu angkatmu, Nona besar. Tapi dengan statusku, tidak pantas, jadi tidak kuterima. Selama ini, direktur utama dan Nyonya selalu baik pada keluarga kami. Entah bagaimana kabar ini bisa tersebar seperti ini. Ini juga salahku, aku tidak menjelaskan dengan jelas, jadi begini. Lao Chiao, bagaimana kalau kamu hubungi Lao Wang? Lupakan saja hal ini. Tidak bisa dilupakan. Direktur utama, Nyonya. Shanshan melakukan kesalahan besar, tidak bisa dimaafkan. Dia baru bekerja 2 tahun, mana mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Anggur memang untuk diminum, soal keramik itu. Hancur ya sudah, yang lama pergi yang baru datang. NAK. Gagak memberi makan induknya, anak domba menyusu sambil berlutut. ABC orang baik. Jangan sampai kau melukai orang yang tidak bersalah. Direktur dan istrinya sudah sangat baik kepada keluarga kami. Kali ini, Shanshan lulus dan bisa masuk grup Yao. Juga berkat bantuan istri direktur. Shanshan kali ini harus menerima hukuman. Aku juga bertanggung jawab atas hal ini. Sebenarnya, sok pamer di depanku. Dia tidak berani membuka anggur ayah. Dan memecahkan vas ibu. Ah, nah, Qiao Shanshan ini. Kenapa selalu menargetkanmu? Pacar sekarang Qiao Shanshan, Lu Zhe, adalah mantan pacarku. Lu Zhe sekarang jadi incaran banyak orang ya. Nona, jadi Shanshan merebut pacarmu? Tidak apa-apa, Bu Su, dia yang membukakan mataku pada si brengsek itu. Shanshan benar-benar tidak tahu diri. Bisa melakukan hal-hal brengsek seperti itu. Ayah, ibu, aku tahu sifat Qiao Shanshan. Jika Qiao Shanshan kali ini tidak diberi pelajaran, dia akan semakin menjadi-jadi. Tapi aku akan menghormati Ibu Su. Memberinya 1 kesempatan, cukup bayar 2 juta. Tapi Bu Su, kau tidak boleh membantunya, dia harus bayar sendiri. Potong dari gajinya di perusahaan. Nona sangat baik hati. Aku mewakili si brengsek ini berterima kasih pada Nona. Anggap saja aku membalas kebaikan Asi Bu Su. Tapi jika dia berani lagi, aku tidak akan memaafkannya. Ya, aku pasti akan mendidiknya baik-baik. Sementara jangan beritahu identitasku padanya. Aku bertahu kalian, Ibu Supervisor Chow. Ternyata pembantu, dan villa itu bukan miliknya. Tapi barang bernilai puluhan juta, katanya Nona Qiao. Hanya menyuruhnya bayar 2 juta, jangan-jangan. Supervisor Qiao anak haram direktur dan si pembantu? Benar atau tidak? Kalau tidak masak aku.
Membicarakan direktur di belakang, kalian masih mau kerja? Song Qiao, kau yang menyebarkan rumor di belakangnya? Supervisor Kiao memukul orang. Jelas-jelas kau yang memukulku. Aku baru saja melakukan fitnah dan menyebarkannya. Ada apa? Kau membuatku kehilangan muka. Sekarang aku punya utang 2 juta. Seluruh perusahaan sudah tahu. Kau puas? Kau baik-baik saja sendiri. Kali ini ibumu yang membantu. Kalau ada lagi kesempatan berikutnya, kau akan duduk di penjara selamanya. Siapa yang membuatku dekat dengan nona besar? Aku beritahu kau. Kau tidak bisa membunuhku. Kita lihat saja nanti. Dokumen ini kebetulan untukmu. Mau atau tidak, terserah. Tidak perlu berdebat dengan orang kecil ini, kita masih punya urusan penting. Ayo. Dasar sampah, pacarmu dihina orang. Kau juga tidak peduli. Nona besar, asalkan kau bayar 2 juta. Tapi giok yang dijatuhkan ibuku, harus dibayar 20 juta. Bukan aku yang menyuruh ibumu mencuri. Bisakah tante menghubungi nona besar? Dia sangat baik padamu, mungkin kita bisa pergi bersama. Minta maaf padanya, 20 jutaku dan 2 juta MU. Tidak perlu dibayar. Aku. Kalau begitu aku coba. Kenapa nona besar belum datang? Busu bilang kalian berdua yang mencari aku. Aku. Hanya untuk uang ganti rugi itu. Uang kecil itu, aku sama sekali tidak peduli. Bebas dari uang ganti rugi boleh, tapi beberapa hal harus kau pahami. Nona besar, tanya saja, pasti aku jawab sejujurnya. Tidak ada yang disembunyikan. Jujur saja. Dengar kalian berdua bekerja sama. Seorang bernama Sokyao. 6 tahun hubungan tidak dihargai, bahkan menipunya 70-80 ribu. Benarkah itu? Tidak. Kalian berdua dan Sokyao, semua di grup Yao, karyawanku mengalami hal seperti ini. Haruskah aku turun tangan? Nona besar salah paham, bukan menipu. Song Qiao itu, dia yang terus mendekatiku. Tidak tahu diri. Jujur saja. Nona besar, Song Qiao itu sebenarnya seorang gadis licik, dia memfitnah di perusahaan. Jujur saja. Aku bilang. Song Qiao itu cuma tukang antar makanan. Dia tidak rapi, tidak punya ambisi. Menurutku dia tidak cocok denganku. Lalu aku. Jadi kalau aku yang antar makanan, apa aku juga tidak cocok denganmu? Tidak mungkin. Nona besar pasti tidak. Kamu cantik luar biasa. Berwibawa, bahkan pakai karung goni pun. Tidak bisa menutupi kecantikanmu yang luar biasa. Kalau begitu, uruskan Yao. Lalu kejar aku. Kamu yang bilang. Luzhe, Nona besar sedang mengujimu. Kamu pikir dia benar-benar tertarik padamu? Memang sedang mengujimu. Nona besar, aku rela berkorban untukmu. Oh, seperti ini Song Qiao 6 tahun yang lalu. Kalau mau aku percaya, tunjukkan aksi nyata. Nona besar, aku punya cara bagus untuk membuktikan dirinya. Suruh dia menampar dirinya sendiri, tampar sekali, dan mengumpat dirinya sebagai bajingan, baru itu menunjukkan kesetiaan. Kamu menjebakku. Ini untuk kebaikanmu, bukankah kamu berhutang pada Nona besar? 20 juta? Kalau kamu memukul Nona besar sampai puas, mungkin kamu tidak perlu membayar hutangmu. Kamu masih berhutang 2 juta pada Nona besar. Kenapa kamu tidak menampar dirimu sendiri? Bajingan tidak tahu diri. Kalau bukan karena kamu rayuku, mana mungkin aku mengkhianati Song Qiao? Luzhe, beraninya kau memukulku. Apa salah? Dulu kamu karena sengaja menyebabku dengan kamu. Mana mungkin aku terperdaya? Time kau, bajingan terketak. Jadi selama 6 tahun kau tidur dengan aku, itu semua karena aku yang merayumu? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Nona besar punya kesan buruk padaku? Bajingan. Kalau bukan karena kamu,
Mana mungkin aku berhutang 20 juta pada nona besar. Teman-teman, ini pertunjukan abad ini. Pria brengsek ini namanya Luzre. Mantan pacarnya membiayainya kuliah selama 6 tahun lebih. Dia meremehkan mantannya karena cuma tukang antar makanan. Menggunakan uang hasil keringat mantannya untuk bersenang-senang dengan selingkuhan ini. Yao Shanshan, kamu menghancurkanku. Bejingin Penchkat. Aku benar-benar buta. Sampai tertarik padamu. Ah, kalian berdua jangan berakting lagi. Nona besar, aku tidak berakting. Sekarang aku menyesal telah menyakiti Song Qiao. Aku benci setengah mati pada perempuan jalang itu. Nona besar, pukuli sampai mati si brengsek ini. Dia pantas mati. Cambuk dia. Balas dendam untuk Song Qiao. Kau mau membunuhku ya? Nona besar sedang mengujimu. Ada masalah? Bukannya kau bilang demi Nona besar, siap masuk kobaran api sekalipun. Dicambuk beberapa kali saja tidak bisa. Nona besar, aku brengsek, aku pantas dipukul. Biaya pengobatan aku yang tanggung. Song Qiao, kau tunggu saja. Menir Qiao, Anda mencari saya? Ini adalah dokumen proyek kerjasama dengan Grup Fu. Bawa ini untuk dicap, lalu kirim kilat ke Grup Fu. Harus cepat. Mengerti. Nona Song, kerjasama dengan Grup Fu untuk restoran Wei Mei. Anda yang bertanggung jawab kan? Ya saya. Ada masalah? Masalahnya besar. Lihat di sini. Ini tidak mungkin. Ini jelas kontrak yang kita sepakati setelah rapat. Baru ditetapkan. Song Qiao, kau yang memanipulasi data. Kau mengubah poin yang sudah kita sepakati dari 11 poin menjadi 41 poin. Tahukah kau, perusahaan kita akan langsung rugi 5-6 ribu juta. 10 tahun ke depan harus bekerja untuk Grup Fu tanpa bayaran. Menir Qiao, Anda begitu yakin itu saya yang mengubah? Karena dana proyek ini Anda yang menyetujui. Kontrak juga Anda yang mengirim kilat ke Grup Fu. Sekarang divisi hukum sudah datang, masih mau membantah? Rupanya sudah menunggu di sini. Qiao Shanshan. Anjing terpojok akan melompati pagar, ya? Jangan berbelit-belit. Pengacara Huo, cepat panggil polisi tangkap Song Qiao. Tanpa bukti, atas dasar apa menangkap saya? Hitam di atas putih dengan cap merah, itu buktinya. Kalau tidak terima, pergi saja mengadu ke polisi. Pengecekan dana proyek ini memang saya. Yang mengirim kontrak ke Grup Huo juga saya. Tapi yang saya kirim ke Grup Huo, bukan yang ini. Kalau bukan kau, ngapain ribut-ribut? Cuma kontrak saja, Qiao. Nanti saya cari orang untuk membuat kontrak, kita tanda tangan ulang. Tuan Fu, kita semua tahu, sekarang Anda sedang mengejar Song Qiao. Tapi kontrak ini sudah memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Song Qiao sudah melanggar hukum. Bukan urusanmu untuk melindunginya. Camel. Harus masuk penjara. Qiao Shanshan. Aku tahu kalian susah payah belajar, cari kerja tidak mudah. Sudah berkali-kali kuberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalian tidak menghargainya. Jangan salahkan aku. Sudah saatnya begini, masih mau berpura-pura apa? Ini baru kontrak yang seharusnya aku berikan. Fu Group, ini proyek penting yang kuresearch selama 6 tahun di lapangan. Jadi aku ingin menyempurnakan beberapa detail dulu, sebelum ditandatangani Direktur Fu. Kamu bohong. Kamu jelas-jelas mengirimkan kontrak ke Fu Group. Ya, tapi yang kukirim ke Fu Ming adalah buku komik. Buku komik? Aku tidak menerimanya. Tentu saja, karena ada yang menukarnya. Dai Tucker. Semua CCTV perusahaan sedang dalam perbaikan. Sekarang sulit mendapatkan bukti kuat untuk membuktikan. Song Qiao, jangan mengelak lagi. Kamu, lebih baik masuk penjara untuk memperbaiki diri. Aku punya bukti. Terakhir kali Qiao Shanshan bilang, setelah CCTV rusak, aku bekerja sama dengan pihak lain untuk memasang perangkat CCTV baru yang lebih canggih. Kebetulan, merekam beberapa hal yang tidak ingin dilihat orang. Ini, Dasar Beijing Gan. Itu wilayah yang khusus dari Qiao. Mana buku komiku? dia bohong, isinya bukan buku komik. Tapi kontrak untuk Qiao Group. Kamu. Kamu bilang aku aman melakukan ini. Jangan asal bicara. Ini urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Yao Shanshan, aku punya catatan percakapan kita. Kamu bilang meskipun ada masalah, Direktur akan melindungi kita. Luzhe, Saya pakai aku.
Shanshan, ibumu di keluarga kami sudah bekerja keras. Tanpa mengeluh, sedikit bicara, hati-hati. Selama 20 tahun, dia melihat anak perempuanku tumbuh besar seperti ibu kandung sendiri. Anakku terus menahan diri demi menjaga wajah ibumu. Terus mengalah, tapi kamu dan Luce terus-terusan menyakitiku anakku. Direktur, Anda salah paham. Kami tidak mungkin menyakiti Nona besar. Justru Nona besar yang menghajar kami. Kiao, mau diselesaikan secara hukum atau damai? Kamu yang putuskan. Baik. Ternyata Song Qiao adalah Nona besar. Ternyata Shanshan hanya anak asisten rumah tangga. Wah, Nona besar kita terlalu rendah hati ya. Kiao. Kamu benar-benar Nona besar? Ini tidak mungkin. Hanya karena aku tidak memakai marga Kiao, jadi tidak mungkin. Aku bodoh, aku bajingan, aku pantas mati, Kiao. Kamu maafkan aku pasti. Tidak menyangkakan? Nona besar yang ingin kamu dekati adalah tukang antar yang kamu hinakan. Kiao. Aku minta maaf. Kamu sangat mencintaiku, pasti tidak akan mengirimku ke penjara kan? Dia mencintaiku. Dulu kupikir aku paling mencintaimu. Tapi setelah kau pergi, aku sadar aku tidak mencintaimu. Kamu baik sekali padaku, itu karena mencintaiku. Song Qiao mencintaiku. Yang kusuka hanyalah diriku yang tahu balas budi. Aku bertaruh pada seseorang yang mungkin bisa berjuang bersamaku di masa depan. Aku bersyukur. Meski salah menilai orang, tapi aku tak pernah mengorbankan segalanya. Song Qiao, kamu menghina Luce karena meninggalkanmu yang cuma tukang antar. Lalu sekarang kamu juga menggunakan status orang kayamu untuk menindas kami. Ini balas dendam setimpal. Jika seseorang menghina yang miskin dan menindas yang lemah, pada akhirnya akan menerima akibatnya. Karena selalu ada yang lebih hebat di luar sana. Kamu tidak tahu terima kasih. Aku beritahu kamu. ASI pertama yang kamu minum adalah dari ibuku. Jika bukan karena kebaikan orang tuaku, menurutmu dengan kemampuanmu bisa masuk grup Kiao dan cepat jadi manajer? Jika aku tidak punya hati saat di rumahku, kamu memecahkan barang bernilai puluhan juta, aku hanya menyuruhmu rugi 2 juta. Luja Qiao Shanshan. Tidak pribadi kalian berdua menyebabkan biasa, Ibu Kiao. Mohon bekerja sama dengan kami untuk kembali ke kantor untuk penyelidikan. Tidak. Direktur, ini. Kiao, semuanya sudah selesai. Bisakah kamu mempertimbangkan aku? Aku hanya fokus pada karir, tidak pacaran, mandiri saja. Ayah, ayo aku resmi mewarisi harta keluarga.